Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Pendeta Rani Natalia Borusitorus, yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Shalom Sungai Kajang, Pos Pelkes Bukit Sion, Sabung, Kalimantan Barat. Sahabat GPIB, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca dan dengarkan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini, untuk nafas kehidupan dan juga kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa, sebelum kami memulai berbagai macam aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami semua untuk dapat memahami setiap bacaan maupun perenungan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Sehingga firman-Mu itu boleh kami bawa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan tolonglah juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yakobus pasal 4, ayatnya yang ke-11 sampai 12. Yakobus pasal 4, ayatnya yang ke-11 hingga ke-12. Saya akan membacakannya buat kita semua. Yakobus pasal 4, ayat 11 sampai 12 yang menyatakan, "Saudara-saudara, janganlah saling menfitnah. Siapa yang memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jika engkau menghakimi hukum, engkau bukanlah pelaku hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang mampu menyelamatkan dan membinasakan. Namun, siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu?" Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin mengawalinya dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya ialah, menurut sahabat GPIB, apa perilaku yang pernah dilakukan oleh manusia dan tidak disukai oleh Tuhan? Tentu ada banyak ya perilaku-perilaku yang kita lakukan dan tidak disukai oleh Tuhan. Dua di antaranya adalah perilaku suka memfitnah dan menghakimi sesama. Mengapa dua perilaku ini sangat tidak disukai oleh Tuhan? Menurut Yakobus pasal 4, ayatnya yang ke-11 hingga ke-12, dua perilaku ini tidak disukai oleh Tuhan karena ketika kita menghakimi, kita memfitnah orang lain, itu sama saja kita melanggar hukum Allah. Kita tidak menaati hukum Tuhan. Nah, sahabat GPIB, apa itu memfitnah? Memfitnah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menuduh tanpa didasari kebenaran dan bukti, atau suatu tindakan yang dilakukan tanpa terlebih dahulu mencari kebenaran dari orang yang kita tuduh ataupun fitnah tersebut. Mengapa memfitnah merupakan tindakan yang melanggar hukum Tuhan? Karena pada dasarnya hukum Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi sesama manusia. Ketika kita memfitnah seseorang, artinya kita sedang melakukan perbuatan yang tidak baik bagi orang lain. Dan itu jauh dari kata mengasihi. Ketika kita memfitnah seseorang, sahabat GPIB, sama saja kita sedang melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap orang lain. Fitnah itu
akan dapat membuat seseorang menjadi lebih buruk. Kita akan mematikan karakternya, kita akan menghancurkan namanya, kita akan merusak kehidupannya karena fitnahan yang kita lakukan. Bahkan diri kita sendiri pun akan menjadi tidak baik. Karena apa? Ketika fitnahan itu ternyata terungkap, otomatis hubungan kita dengan orang yang kita fitnah itu akan menjadi rusak. Dan orang-orang di sekitar kita juga pasti tidak akan lagi percaya kepada kita. Fitnah itu hanya akan merusak relasi kita dengan orang lain. Sedangkan hukum Allah mengajarkan kita untuk saling mengasihi, untuk saling menyayangi, untuk saling memperdulikan satu dengan yang lain. Lalu, apa itu menghakimi? Menghakimi itu adalah suatu tindakan yang mengadili seseorang, yang merasa dirinya adalah sebagai hakim, yang memutuskan, yang mengadili, yang mengambil keputusan bagi seseorang. Nah, tentunya mengadili itu bukan tugas semua orang. Mengadili itu hanyalah tugas seorang hakim. Siapa itu hakim? Hakim itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Tuhan yang membuat aturan dan Tuhan juga yang akan menghakimi setiap orang yang melanggar hukuman. Jadi ketika kita menghakimi seseorang, itu sama saja kita mengambil tugasnya Tuhan. Sama saja kita merasa diri kita ini Tuhan, lalu kita merasa pantas kita untuk menghakimi orang sesama. Dua hal ini sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dua hal ini hanya akan merusak hubungan kita dengan sesama, terlebih kepada Tuhan. Maka daripada itu, sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk meninggalkan, untuk menjauhi dua perilaku ini, menjauhi dua sifat ini. Agar apa? Agar hukum Allah itu bisa kita taati, bisa kita lakukan. Dan hubungan kita dengan Tuhan juga akan terus berjalan. Sahabat GPIB, saya ada satu ilustrasi tentang seorang ibu yang datang kepada pendetanya. Ibu itu bertanya kepada pendetanya bagaimana cara untuk meminta maaf kepada orang yang sudah difitnahnya. Karena ibu itu sudah berusaha minta maaf, tetapi orang itu tidak juga mau memaafkan ibu tersebut. Lalu pendeta itu menyuruh ibu itu pulang dengan arahan agar ibu itu mencari bantal, yang dimana bantal itu berisikan bulu angsa. Dan ketika ibu itu dapat bantal yang berisikan bulu angsa, bantal itu dibawa ke tengah lapangan dan bantal itu dibelah menjadi dua. Bulu-bulu yang ada di dalam bantal itu harus diterbangkan. Dan hal itu dilakukan oleh ibu itu. Dan setelah dia selesai melakukan itu, lalu pendeta itu bilang kepada ibu itu, sekarang coba ibu kumpulkan kembali lagi bulu angsa itu dan jahit kembali bantal itu. Lalu apa kata ibu itu, sahabat GPIB? Itu tindakan yang mustahil. Karena sebagian dari bulu angsa itu sudah dibawa terbang oleh angin. Kalaupun mau diisi kembali, bantal itu tidak akan kembali pada posisi awal. Lalu apa kata pendeta itu? Seperti itu pula lah sulitnya, ketidakmungkinannya ketika kita mau memulihkan keadaan seseorang yang sudah kita fitnah. Segitu tidak mungkinnya kita bisa menerima maaf dari orang yang sudah kita fitnah, yang sudah kita buruki, yang sudah kita lukai. Artinya apa, sahabat GPIB? Ketika kita menyakiti hati orang lain, apalagi dengan cara menfitnah, itu merupakan perbuatan yang sungguh sangat kejam. Karena fitnahan kita itu akan merusak nama orang. Fitnahan itu akan membuat kehidupan orang menjadi rusak, menjadi kacau. Maka daripada itu, hati-hati dalam melakukan tindakan. Jangan sampai tindakan itu merugikan orang lain, apalagi merugikan diri sendiri. Tidak mudah bagi kita memulihkan segala sesuatu yang sudah kita rusak, yang sudah kita hancurkan. Maka daripada itu, hati-hati sebelum berucap, sebelum bertindak. Karena tidak mudah memulihkan segala sesuatu yang sudah hancur itu. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, marilah
kita menghindari dua perilaku ini, memfitnah dan juga menghakimi sesama. Selain itu akan merusak relasi kita dengan manusia, itu juga akan merusak relasi kita dengan Tuhan. Marilah kita tetap terus menjaga ucapan kita, menjaga pikiran kita, menjaga perilaku kita, agar kita tetap terus hidup akan hukum-hukum yang Tuhan nyatakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB, demikian firman Tuhan, dan mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu ini dapat mengingatkan kami untuk menjadi umat yang semakin hari semakin baik, dan selalu menghindari apa yang menjadi larangan Tuhan dalam hidup kami. Terutama di pagi hari ini kami diajarkan untuk menghindari dua perilaku, baik memfitnah dan menghakimi sesama kami manusia. Bapa, biarlah firman-Mu ini bukan saja dapat kami dengar, tetapi juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang maha baik, sebentar lagi kami akan mengawali berbagai macam aktivitas dan rutinitas kami. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun kami untuk melakukan berbagai macam aktivitas dan tugas kami sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala celaka. Biarlah apapun yang akan kami kerjakan semua dibuat berhasil dan lancar oleh Tuhan. Bapa, di pagi hari ini kami juga ingin menyerahkan kehidupan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit dalam kelemahan tubuh, baik mereka di rumah sakit, bahkan dimanapun mereka berada. Tolonglah mereka untuk mengalahkan sakit penyakit yang ada pada tubuh mereka. Biarlah dalam masa pengobatan, dalam masa pemulihan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran dan semangat serta keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan pasti akan menolong mereka untuk menyembuhkan sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Begitu juga buat seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan yang belum juga dapat terselesaikan. Bantu mereka, tolong mereka, berikan hikmat, berikan petunjuk bagi mereka, agar apapun tantangan, rintangan yang mereka hadapi, mereka dapat menyelesaikannya. Bapa, kami juga mau menyerahkan kehidupan seluruh fungsionaris majelis jemaat yang saat ini masih tetap terus menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Beri mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Biar Tuhan saja yang selalu menolong mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang saat ini mereka emban. Begitu juga buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas buat kita semua. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.